Selanjutnya, Sawa akan membahas mengenai sales promotion atau promosi penjualan. Promosi penjualan merupakan dorongan langsung yang menawarkan nilai ekstra atau insentif untuk produk kepada tenaga penjualan, distributor, atau konsumen akhir dengan tujuan utama menciptakan penjualan langsung. Dan berikut merupakan beberapa aspek penting dari sales promotion. Yang pertama, sales promotion melibatkan beberapa jenis dorongan yang memberikan insentif ekstra untuk membeli produk. Nah, insentifnya ini biasanya merupakan elemen kunci program promosi, contohnya kupon, diskon harga, undian, produk tambahan, dan juga sampel gratis dengan harapan di kemudian hari pembeli akan melakukan pembelian lagi. Nah, yang kedua, sales promotion pada dasarnya merupakan alat percepatan yang dirancang untuk mempercepat proses penjualan dan memaksimalkan volume penjualan. Nah, dengan memberikan insentif ekstra, teknik promosi penjualan bisa memotivasi konsumen untuk membeli merek dalam jumlah yang lebih besar. Nah, perusahaan juga menggunakan penawaran waktu terbatas, seperti penawaran potongan harga kepada retailer atau kupon dengan tanggal kadaluarsa atau ada batasan waktunya untuk mempercepat proses pembelian produk. Dan yang selanjutnya yang ketiga, sales promotion bisa ditargetkan ke berbagai pihak di marketing channel dengan dua kategori utama, yaitu consumer oriented promotion dan juga trade oriented promotion. Nah, berikut merupakan jenis kegiatan promosi penjualan. Terkait consumer oriented promotion, jenis kegiatannya bisa berupa sampel, terus kupon, ada premium, ada kontes, refunds, bonus packs, potongan harga, program loyalty, dan juga event marketing. Sedangkan trade oriented promotion diantaranya ada kontes dan insentif untuk dealer, ada trade allowances, point of purchase display, training programs, trade shows, dan juga cooperative advertising. Banyak program pemasaran ini mencangkup baik consumer oriented promotion dan trade oriented promotion karena bisa memotivasi kedua kelompok ini memaksimalkan efektivitas program promosi. Nah, selanjutnya perlu kita ketahui bahwa alasan utama peningkatan pengeluaran untuk promosi penjualan adalah bahwa industri promosi ini telah established selama beberapa dekade terakhir. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan peningkatan pentingnya promosi penjualan. Di antaranya yang pertama, kekuatan pengecer yang tumbuh, yang kedua, loyalitas merek yang menurun, yang ketiga, sensitivitas promosi yang meningkat, yang keempat, ada proliferasi merek, yang kelima, short term fokus, yang keenam ada peningkatan akuntabilitas, yang ketujuh ada kompetisi, dan yang kedelapan ada pertumbuhan media digital. Nah, alasan pertama meningkatnya promosi penjualan yaitu perpindahan kekuatan dari di marketplace dari manufaktur ke retailer. Nah, hal ini didukung oleh teknologi berupa pemindai checkout optik dan juga sistem komputer dalam toko yang canggih. Nah, retailer memperoleh akses ke data tentang seberapa cepat produk diserahkan, promosi penjualan mana yang berhasil, dan juga produk mana yang menghasilkan uang. Nah, informasi-informasi ini digunakan oleh retailer untuk menganalisis penjualan produk produsen dan kemudian meminta diskon serta dukungan promosi lainnya. Nah, berikut merupakan contoh salah satu retailer yang besar. Selanjutnya adalah loyalitas merek yang menurun. Konsumen menjadi kurang loyal terhadap merek dan membeli lebih banyak berdasarkan harga, nilai, dan kenyamanan. Nah, beberapa konsumen selalu bersedia memberi merek pilihan mereka dan harga full tanpa promosi apapun. Nah, namun banyak konsumen adalah pengguna kupon, sehingga mereka mungkin beralih bolak-balik di antara serangkaian merek yang mereka pandang
dan pada dasarnya sama. Jadi, merek-merek ini, dianggap, memuaskan dan bisa dipertukarkan dan konsumen membeli merek apapun, yang, memiliki, diskon atau, bisa didapatkan, dengan kupon. Nah, yang selanjutnya sensitivitas promosi yang meningkat. Jadi konsumen ini merespon baik insentif yang diberikan oleh pemasar gitu. Selain itu, banyak keputusan pembelian yang dilakukan pada konsumen yang semakin sensitif terhadap waktu dan banyaknya pilihan. Sedangkan, pemasar dan pengecer mengondisikan, konsumen, menunggu diskon melalui penjualan mereka. Dengan begitu mereka, menggunakan potongan harga gitu. Jadi bisa dengan potongan harga, penawaran buy one get one free gitu dan berbagai, penawaran lainnya, untuk menarik konsumen, yang peka terhadap harga. Nah, konsumen sendiri, tahu bahwa produsen atau retailer akan memberikan berbagai promosi sehingga mereka, lebih memilih untuk menunda, membeli produk tersebut dan menunggu ketika, ada diskon atau, berbagai, penawaran lainnya dibandingkan membeli dengan harga penuh. Yang selanjutnya adalah proliferasi merek. Marketer, lebih mengandalkan, sampel, kupon, potongan harga, premium, dan alat promosi lainnya untuk mencapai uji coba penggunaan merek baru mereka dan mendorong pembelian ulang. Nah, marketer juga banyak mengalihkan upaya promosi, kepada pemasaran langsung dan digital. Banyak pemasar, menggunakan informasi yang mereka dapatkan, untuk membangun basis data, untuk upaya pemasaran langsung, di masa depan. Nah, teknologi yang udah ada, memungkinkan marketer berkomunikasi, secara individu dengan target, konsumen dan mengubah alat promosi massal, menjadi one to one marketing. Selanjutnya, fokus jangka pendek. Peningkatan penjualan, jangka pendek mengakibatkan alokasi sebagian anggaran pemasaran mereka untuk promosi, konsumen dan perdagangan. Nah, banyak brand manager, berada di posisi mereka dalam jangka pendek sehingga termotivasi, untuk memiliki fokus, pada taktik promosi yang memiliki dampak secara langsung di jangka pendek. Karena mereka ini atau brand manager ini dinilai berdasarkan penjualan, jangka pendek karena investor juga fokus pada, signifikasi angka-angka di jangka pendek. Nah, selanjutnya, adalah, peningkatan akuntabilitas. Eee, nah, peningkatan akuntabilitas ini, dilihat dari data real time yang tersedia, dari pemindai checkout yang, terkomputerisasi, sehingga memungkinkan, retailer untuk memantau promosi dan juga melacak, hasil yang mereka hasilkan setiap harinya. Sedangkan, terkait kompetisi atau persaingan, banyak, perusahaan yang menyesuaikan promosi perdagangan mereka dengan akun retail utama dan mengembangkan aliansi strategis dengan, pengecer yang mencakup program promosi perdagangan dan konsumen. Yang selanjutnya, eee, adalah, pertumbuhan media digital dan sosial, di mana banyak marketer sekarang itu menggunakan bentuk pemasaran online, dengan, beberapa media, di mana, seperti contohnya Facebook, Twitter, dan juga Instagram. Nah, penawaran promosi penjualan digunakan pemasar, sebagai cara untuk mendorong konsumen untuk menyukai dan mengikuti merek mereka di media sosial. Nah, gambar di sebelah kanan ini, merupakan hasil survei yang meneliti mengapa konsumen, mengikuti merek di berbagai, platform media sosial. Yang pertama, karena adanya promosi diikuti, karena ingin membeli produknya dan yang ketiga, terkait insentif yang diberikan dari merek tersebut. Nah, yang selanjutnya, adalah concern, terhadap, increased role, dari promosi penjualan ini. Nah, yang pertama, pengaruh pergeseran alokasi dan anggaran promosi, kepada ekuitas merek tersebut dan juga sejauh mana, marketer
harus menggunakan promosi untuk membantu menghasilkan penjualan merek mereka gitu. Ini adalah, 2 hal dari beberapa hal yang menjadi, perhatian, terkait, eee, peran, dari sales promotion. Selanjutnya ada consumer franchise building, promotion yang merupakan aktivitas promosi penjualan yang mengomunikasikan, atribut merek yang khas dan berkontribusi pada pengembangan dan penguatan identitas merek. Dan non-franchise building promotion yang dirancang untuk mempercepat proses keputusan pembelian dan menghasilkan, peningkatan penjualan secara langsung. Nah, selanjutnya, saya akan membahas mengenai, tujuan promosi penjualan, yang berorientasinya, kepada konsumen. Nah, karena, penggunaan teknik promosi penjualan ini terus meningkat, perusahaan ini harus mempertimbangkan apa sih yang, ingin mereka capai melalui promosi, konsumen mereka gitu dan, bagaimana mereka berinteraksi dengan kegiatan promosi lainnya, contohnya seperti periklanan, pemasaran secara langsung, dan juga penjualan pribadi. Nah, tidak semua kegiatan promosi penjualan dirancang untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, seperti promosional, promotional mix lainnya, pemasar harus, merencanakan promosi konsumen, dengan melakukan analisis situasi dan menentukan, peran khusus, promosi penjualan dalam program komunikasi pemasaran, yang, terpadu atau integrated, marketing communication. Eee Mereka, pemasar ini harus memutuskan apa promosi yang, dirancang dan dibutuhkan untuk, dicapai dan kepada siapa, target dari, promosi tersebut. Sehingga mereka harus menetapkan, tujuan yang jelas dan terukur untuk program promosi penjualan mereka. Nah, berikut, merupakan, beberapa tujuan promosi. Yang pertama, memperoleh, percobaan dan juga pembelian kembali. Nah, salah satu penggunaan terpenting dari teknik promosi penjualan adalah, mendorong konsumen untuk mencoba produk atau layanan baru. Faktanya, banyak produk, bahkan hingga ribuan produk baru yang diperkenalkan, ke pasar setiap tahun, gagal pada tahun pertamanya. Nah, kegagalan ini disebabkan, bahwa produk atau merek baru ini tidak memiliki dukungan promosi yang diperlukan, baik untuk, mendorong trial ataupun, repurchase, dari konsumen. Nah, alat promosi penjualan yang telah menjadi bagian penting dari strategi, pengenalan merek baru, tingkat, percobaan awal bisa, ditingkatkan melalui teknik, contohnya dengan, pengambilan sampel, pemberian kupon, dan juga, penawaran pengembalian dana. Nah, keberhasilan, merek baru juga tidak hanya bergantung pada trial, tapi juga pada dorongan presentasi yang masuk akal dari orang-orang yang mencoba merek tersebut untuk repurchase atau beli kembali, dan, menetapkan pola pembelian berkelanjutan. Jadi mereka, ingin membeli produk, tersebut, dalam jangka panjang. Nah, insentif promosi seperti kupon atau penawaran pengembalian uang sering disertakan dengan sampel untuk, mendorong repurchase setelah, trial. Yang kedua, meningkatkan konsumsi merek yang sudah, mapan atau established. Nah, kesadaran konsumen akan brand yang sudah, established, umumnya tinggi karena seringnya iklan dan juga, mungkin udah banyak konsumen yang, mencoba produk tersebut. Nah, sehingga untuk hal ini berapa cara bisa dilakukan, salah satunya dengan mengidentifikasi kegunaan baru untuk merek tersebut. Nah, strategi lain, yaitu dengan menggunakan promosi yang menarik, bukan pengguna produk tersebut atau, pengguna, merek, pesaing atau kompetitor. Nah, selanjutnya, mempertahankan, tujuan promosi penjualan yaitu mempertahankan pelanggan saat ini. Nah, banyaknya merek baru yang, hampir setiap hari memasuki, pasar dan juga, para pesaing tentunya, berusaha merebut pelanggan dari kompetitor.
Makanya banyak perusahaan beralih, ke program promosi, penjualan untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada dan juga untuk mempertahankan, market share atau pangsa pasar mereka. Nah, sebuah perusahaan bisa menggunakan teknik promosi penjualan, dalam beberapa cara. Nah, salah satu caranya ini, adalah, dengan, memuat mereka dengan produk. Nah, jadi, seperti, promosi harga khusus gitu, memberikan kupon, paket bonus yang bisa, mendorong konsumen untuk membeli, produk, dan, tidak beralih ke merek lain. Nah, selanjutnya, menargetkan segmen pasar tertentu, menargetkan segmen pasar tertentu. Eee, Alat promosi penjualan, seperti kontes dan undian, acara, kupon, dan pengambilan sampel, merupakan cara yang efektif untuk, menjangkau pasar geografis, demografis, psikografis, dan juga etnis tertentu. Nah, program promosi penjualan juga bisa ditargetkan ke kelompok status pengguna tertentu sebagai non-user atau, pengguna, yang ringan dan juga pengguna yang berat. Dan yang terakhir, tujuannya untuk meningkatkan komunikasi pemasaran terintegrasi atau, meningkatkan IMC dan membangun brand equity. Jadi promosi, yang dilakukan oleh perusahaan ini, eee, memiliki esensi yang bisa membuat konsumen tertarik sehingga, konsumen ini lebih terlibat dengan produk perusahaan. Nah, teknik promosi penjualan, contohnya seperti kontes, undian, dan juga penawaran premium sering digunakan untuk menarik perhatian, eee, konsumen untuk meningkatkan keterlibatan, dengan pesan dan produk atau layanan yang diberikan oleh, perusahaan. Nah, selanjutnya, adalah beberapa teknik, sales promotion, untuk consumer oriented. Ada sampling, ada kupon, ada premium, ada kontes, dan sweepstakes, ada refunds, ada bonus packs, price of deals, ada program loyalty, dan juga event marketing. Nah, yang pertama adalah sampling. Nah, dari, produk sampling ini, memiliki beberapa, keuntungan, di antaranya mendorong percobaan konsumen, tingkat uji coba tingkat trial-nya itu lebih tinggi dari iklan dan teknik lain, dan juga, konsumen, mencoba merek secara langsung. Nah, tapi, dengan, adanya sampling gitu, memiliki batasan juga. Ada kemungkinan, konsumen ini kembali ke, merek lain, dan tidak membeli lagi karena, mereka lebih, melihat dari sisi sampling-nya aja. Dan yang, kedua memerlukan penyediaan dalam jumlah lebih besar. Otomatis, dengan adanya sampling ini perusahaan harus memproduksi, lebih banyak lagi produk mereka. Nah, berikut, merupakan, beberapa metode sampling. Yang pertama, sampling yang dilakukan, melalui, surat atau kalau saat ini bisa melalui email, bisa sampling, dalam toko gitu. Misalnya, ketika, di supermarket ada, misalnya biskuit yang dalam bentuk kecil gitu, dalam, sebagian kecil yang ditawarkan kepada konsumen. Dan konsumen, bisa tertarik dengan produk tersebut dan bisa langsung membelinya. Dan yang ketiga ada on package sampling. Jadi sampling-nya ini, misal, eee, ada, sabun deterjen. Nah, bisa ada bonus sampel kecilnya misalnya, pewanginya. Nah, yang keempat ada event sampling. Nah, metode, sampling yang lain juga, bisa dilakukan, eee, di berbagai, bentuk sosial media. Jadi misalnya ada, eee, ada event-event dari, sosial media yang bisa, dapat bonus sampel. Nah, yang kedua adalah kupon.
Nah, benefit dari, kupon ini, yang pertama menawarkan diskon kepada, konsumen yang sensitif terhadap harga. Jadi untuk konsumen yang yang tidak begitu ingin untuk membayar, suatu produk dengan harga yang full, kupon ini cukup, baik untuk dilakukan. Yang kedua, mendorong pembelian kembali, setelah percobaan awal. Yang ketiga, eee, kupon ini berguna, untuk produk yang, sudah established. Tapi, ada batasan dari kuponing ini, di mana, sulit untuk mengestimasi seberapa banyak konsumen yang akan, memakai kupon dan waktunya. Dan yang kedua, sulit untuk mencegah kupon, digunakan konsumen yang sudah menggunakan merek. Jadi terkadang, adanya kupon ini kan awalnya ditujukan untuk, konsumen, yang belum, mencoba merek. Tapi, bisa saja digunakan oleh konsumen yang, sudah rutin menggunakan, merek tersebut. Yang selanjutnya distribusi, kupon, bisa dilakukan oleh, yang pertama ada freestanding insert, di mana cukup besar kontribusinya cukup besar distribusinya dan juga media-media lain. Di antaranya ada All Hands Out, ada In On Packs, Crossref, Magazine, Direct Mail, sama, beberapa hal yang lain. Nah, selanjutnya, adalah, kupon di mana, berbagai bentuk sosial media, sebagai cara untuk, mendistribusikan, sampel. Baik, sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya.